Oke teman, jadi pump yang baru kita alamin ini hampir 20% sebenarnya ya. Jadi ini tuh kira-kira apakah ini adalah manipulasi yang dilakukan oleh para cukong atau emang beneran ini adalah pump asli yang mungkin ini akan membawa kita menuju breakout selanjutnya ke level 50.000 dolar teman. Jadi itu mungkin akan gua analisa ya berdasarkan pendapat gua sendiri. Jadi sejauh ini nih udah profit sampai 71% nih ya posisi gue ya. Jadi kan ini gue biarin aja ya sebenarnya buat jangka panjang yang satunya. Dan ini gue baru open lagi ya di BingX ini. Ini buat jangka pendek aja sebenarnya. Yang nanti akan gue close paling kalau misalkan udah profit. Ini sih sementara targetnya seperti ini ya. Stop loss 70%, take profit 150%. Ini kalau misalkan kalian pengen open posisi juga, gue bisa rekomendasiin platform BingX. Mereka di sini ada fitur copy trade teman, di mana di market lain tuh biasanya belum ada. Kalian bisa copy trader dari Binance maupun platform ini sendiri yaitu BingX. Kalian bisa ngecek sejarah trading mereka masing-masing teman, apakah mereka konsisten profit atau tidak, dan kalian memiliki opsi untuk follow mereka atau tidak. Kalau misalkan kalian follow, tiap kali ada open posisi, nanti kalian akan keikutan. Kalau misalkan mereka close, kalian akan keikutan juga. Jadi cocok banget buat pemula. Terus buat yang kayak sibuk kerja ya, kalian ngurusin hal lain, ini juga cocok banget ya, karena kalian bener tinggal deposit dan tinggal copy trade orang aja. Nah, kalau misalkan kalian pengen daftar, kalian bisa langsung menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah untuk mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Selain itu juga ini link khusus gue akan membuat kalian otomatis masuk ke dalam partisipan kompetisi trading yang gue adakan setiap bulan. Ini khusus untuk kompetisi trading yang di bulan Februari, nanti kemungkinan di bulan ini bakalan ada lagi. Dan semuanya ini hanya eligible, hanya boleh untuk referral gue aja teman. Jadi ini biasanya gue giveaway senilai 7 juta sampai 10 juta rupiah secara cash ya, secara USDT ini gue bagikan kepada top 3 pemenang gue. Jadi jangan lupa teman-teman ya untuk mengikuti komisi trading ini. Caranya gimana? Langsung aja daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi kan kalian udah lihat ya di BingX itu kan gue ada open posisi ini saat ini minus 5% gitu. Jadi sebenarnya ini gue memang langsung open-open aja gitu ya. Gue kayak nggak terlalu ngincer peaknya Bitcoin sebelum koreksi dia itu kapan sih teman-teman. Di video yang lalu kan gue bilang mungkin Bitcoin tuh berpotensi koreksi sampai level 41.600 dan 41.800 teman-teman. Pokoknya daerah segini lah ya, daerah grafik 4 jam ini ya, khusus ketika kita mulai pump dari 413 sampai ke 43 sekian. Jadi maybe ini adalah salah satu support yang mungkin ketika dia jatuh ke sini dia bakalan coba mantul lagi. Nah, jadi kan gue memang lagi open posisi, cuman ya daerah-daerah sini menurut gue sih di level 44 sekian nih udah masuk ke dalam daerah resist ya, mungkin tergolong daerah resist. Jadi itu sebabnya kenapa gue juga udah open ya di BingX juga, meskipun ya memang belum bisa dikatakan kayaknya ini adalah blow off top ya gitu ya. Blow off top ya beneran ketika kita memang sudah mencapai puncak lalu kita langsung anjlok teman. Contohnya ya seperti ini teman ya. Jadi kita langsung terkoreksi, ini juga sama. Jadi memang sebenarnya ya, memang masih ada potensi untuk Bitcoin naik entah itu ke level 45 ataupun ke level 46.000 baru dia turun lagi gitu. Cuman ya nggak apa-apa teman-temannya di sini juga gue liquidnya masih cukup jauh gitu ya, ada di level 47.000 teman-teman ya. Kenapa kalau misalkan Bitcoin udah nembus level 47 ya menurut gue ini kemungkinan bisa aja terjadi breakout asli gitu ya buat Bitcoin ya. Jadi bukan koreksi lagi tetapi udah breakout asli, makanya gue set stop lossnya juga ada di level 47.000. Jadi memang sampai saat ini ada chance teman untuk Bitcoin masih naik lagi ya. Jadi kan kalau misalkan semenjak terakhir kita lihat ya, semenjak kita berada di atas ini teman, kita closing candle time frame satu hari ini, grafik satu hari buat Bitcoin, ketika persis kita closing candle di atas garis biru dan garis oranye ini ada di atas harga rata-rata teman. Biasanya itu kecenderungan untuk beberapa candle berikutnya adalah candle pump ya, jadi candle follow up, candle pump sampai kita menyentuh area BB atas ini teman. Jadi biasanya resist ada di BB atas ini, cuman ya seperti yang gue bilang tadi ya gue biarin aja, gue udah coba open short ya karena memang udah mendekati resist juga. Cuman ya memang masih ada potensi naik sedikit lagi sebelum kita bakalan kembali retest nih. Apakah kali ini Bitcoin bisa berhasil bakalan breakout atau tidak teman-teman ya. Kalau misalkan kita gagal ya kita bisa langsung terkoreksi lagi. Kalau misalkan kita berhasil breakout, potensially kita bisa menuju level 50.000 US dollar ya sebagai level psikologis untuk Bitcoin pada level berikutnya. Sebelum ya mungkin kalau misalnya kita memang nggak terkoreksi ya sampai saat ini, ibaratnya kita hijau terus sampai beberapa hari ke depan, ya mungkin koreksinya itu bisa ketika harga Bitcoin mengalami breakout gitu, let's say ke level 50.000, lalu dia langsung terkoreksi, maybe retest lagi ke area level 46 maupun level 45. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout, gue akan ubah level support ini teman. Jadi kan sebelumnya gue bilang support ini ada di level 415, 416. Cuman kalau misalnya dia breakout lagi ke level 50,
maka resist yang sebelumnya terjadi di tanggal 10 Februari ini akan berubah menjadi support. Sehingga supportnya barunya itu ada di level 45 sampai 46 ribu. In case kalau misalkan ini kita benar-benar langsung skyrocket tanpa ada koreksi sama sekali ke level 50 ribu. Jadi itu skenario alternatif yang mungkin bisa terjadi, dan skenario-skenario ini tuh ibaratnya masih 50-50 teman-teman ya. Jadi gue nggak ada bilang ini lebih cenderung 60-70 gitu ya. Menurut gue masih 50-50. Karena yang memang ini juga masih bisa jadi itu ada manipulasi gitu ya. Jadi sejauh ini teman-teman, kita ngelihat tuh Bitcoin paling di pump tuh 15. Ini kan kita udah lihat kayak pump 15% lebih ya. Biasanya tuh ibaratnya Bitcoin tuh belum pernah mengalami pump sampai 15%. Kalau misalkan kalian perhatikan dari bulan Juli, dari bulan Agustus, dari tahun lalu lah ya. Ibaratnya ketika Bitcoin udah semenjak setahun lebih bahkan terakhir ya. Terakhir kita mengalami pump sebesar ini tuh di tanggal 8 Februari ya, zaman-zaman hype-nya Elon Musk pada saat itu. Jadi sampai satu candle Bitcoin sampai naiknya sampai 19%. Terus ya semenjak itu kita udah nggak pernah teman-teman ya, udah nggak pernah mengalami pump sebesar itu lagi. Ini paling di sini ada 10%. Terus habis itu ya rata-rata belum pernah sih ya. Ini 8, 9, 10% gitu ya. Belum pernah ada sehari sampai 15% dan ini baru terjadi 2 hari yang lalu. Jadi apakah ini adalah pump atau ini adalah manipulasi? Pertanyaannya kan itu teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan ini teman-teman dia langsung naik aja skyrocket ke level 50 ribu, gua akan cukup terkaget-kaget teman-teman ya. Karena ya memang ya biasanya kalau misalkan Bitcoin tuh butuh waktu buat di pump, biasanya dia tuh akan terjadi banyak candle pump gitu ya. Cuman ya ibaratnya ini adalah pump yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Karena memang kalau misalkan cuma satu candle plus 15% bisa jadi ini ada potensi manipulasi teman-teman. Cuman ya kalau misalkan candle yang lebih sustain teman-teman ya, untuk breakout yang lebih pasti biasanya teman-teman ya, biasa kalau misalkan kita pelajari dari sejarah sebelumnya itu biasanya ada candle kecil-kecil hijaunya teman-teman, jadi nggak langsung satu volume gede 15%. Ini ibaratnya itu masyarakat yang borong gitu, jadi bukan whaler yang borong ya. Nah ini contohnya breakout yang terjadi di tanggal 20 sekian Juli lah ya. Kalian lihat ini kan naiknya pelan-pelan 7%, 4%, 1%, 2% gitu ya. Jadi ya dia nggak langsung ibaratnya satu candle sampai 14% seperti ini. Biasanya teman-teman dia naiknya tuh bertahap teman-teman. Nah ini adalah pump asli. Kalian bisa lihat itu Bitcoin sampai ke level 1M lah ya setelah tanggal 22-23 Juli ini. Sementara ini juga cuman satu candle sampai plus 15%. Ya bisa jadi kita juga breakout gitu ya. Dan gue bilang ini memang chance-nya itu 50-50 gitu. Cuman ya di sini gue juga iseng aja open short gitu ya. Kalau misalkan ya breakout terjadi itu gue cukup terkaget-kaget gitu ya. Ini otomatis yang satu ini akan makin naik profitnya, sementara yang ini mungkin akan kena stop loss teman-teman. Kalau misalkan memang terjadi breakout. Yang gue intent tuh mungkin ya teman-teman, mungkin di sini ya, meskipun memang chance-nya 50-50, mungkin setelah kita menyentuh resistance ini kita akan terkoreksi gitu ya. Lalu kita kembali sideways lagi seperti ini teman-teman ya. Let's say kita sideways lagi. Lalu setelah itu kita naik perlahan-lahan. Jadi gue nggak expect bakalan ada satu candle pump sampai 15% seperti ini lagi. Cuman kita naik perlahan-lahan ke atas, baru akhirnya kita berhasil breakout ke level 50 ribu. Nah ini adalah skenario alternatif yang gue incer teman-teman, yang gue harapkan untuk Bitcoin terjadi. Itu sebabnya kenapa gue juga ada sedikit open posisi short di sini ya. Jadi ya itu yang at least gue harapkan lah ya buat jangka pendeknya buat Bitcoin. Cuman buat jangka panjangnya pasti gue pengen tetap Bitcoin mengarah ke level 58 atau bahkan ke level all time high berikutnya lagi, yaitu di level 1M. Cuman ya apa yang terjadi, kita harus tetap siap sedia teman-teman ya. Kalau misalkan dia breakout ya kita respect aja teman-teman. Ketika dia breakout, gue akan menunggu koreksi terjadi lagi, baru gue akan buka posisi long lagi untuk trade selanjutnya ke level 60.000 dan menuju all time high berikutnya. Itu ibaratnya kalau misalkan ya kita langsung breakout teman-teman ya, tanpa ada koreksi sama sekali. Jadi ya gue siap sedia juga dengan itu, dan memang gue juga udah setel stop loss di area level 47.000. Jadi itu yang mungkin akan gue lakukan, dan gue nggak menyuruh kalian untuk mengikuti gue, selalu lakukan riset kalian sendiri lagi. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain untuk posisi apa yang nanti kalian akan buka teman-teman ya. Jadi ya kalau menurut gue sih seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya pump yang beneran pump gitu ya, biasanya tuh ya dicicil aja gitu. Contohnya seperti ini, dan ini juga nggak terjadi misalkan di sini. Let's say kita ini yang sebelumnya terjadi ya di skenario akhir Januari tahun 2021. Ini kan kalian perhatikan ini juga dicicil teman-teman ya pumpnya ya. Nah ini kalian perhatikan hijaunya itu dicicil aja. 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak banget ya cicilan hijau ini. Jadi nggak langsung kayak jebret, langsung kayak plus 20% seperti ini. Ini terjadi di tanggal
28 Januari itu nggak terjadi teman, ini terjadi ketika kita sudah breakout dari all time high sebelumnya, baru bisa terjadi pump sampai 20% seperti ini. Sementara ini kan kita aja belum mencapai all time high sebelumnya teman ya. All time high sebelumnya ada di level 70.000, tetapi saat ini bahkan kita udah pump sampai 15%. Jadi ya memang bisa menjadi pertanda adanya manipulasi juga bisa terjadi. Cuman gue juga nggak bisa katakan kalau misalkan memang terjadi manipulasi, maka BTC kemungkinan besar bakalan kembali dump temennya atau bakalan langsung breakout ke level 50.000. Ini benar-benar tentatif, cuman ya memang ini adalah trade yang gue jalankan saat ini temennya untuk nge-short aja di sekitar daerah resist teman. Kalau misalnya dia terkoreksi ya mungkin kita bisa udah close aja teman. Jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu ya, mengutarakan pendapat gue seperti apa. Menurut pendapat kalian mungkin kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah!